Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Antoni Wijaya. Perkenalkan, nama saya Bagus Alfiansyah. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membawakan sebuah materi. Materi yang pertama, peran statistika dalam penelitian, dan materi yang kedua, penyajian data. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Ya, di sini bab 1 saya akan menjelaskan peran statistika dalam penelitian. Ya, statistika merupakan fondasi esensial dalam penelitian, memberikan kerangka kerja analitis yang memungkinkan identifikasi pola, pengujian hipotesis, dan pengambilan kesimpulan berbasis bukti numerik. Dengan menyediakan alat-alat yang diperlukan, statistika tidak hanya memvalidasi hasil penelitian, tetapi juga meningkatkan keadaan interpretasi data. Ya, jenis-jenis statistik dalam penelitian. Dalam dunia penelitian, statistika terbagi dua jenis utama. Pertama, statistika deskriptif memberikan gambaran terinci tentang distribusi data seperti mean, median, dan modus. Kedua, statistika inferensial digunakan untuk membuat generalisasi lebih luas berdasarkan sampel data, melibatkan pengujian hipotesis dan estimasi parameter populasi. Pemahaman mendalam terhadap kedua krusial untuk memahami dan menyajikan informasi dengan akurat dalam konteks penelitian. Alat statistik dalam penelitian mendalam ke dalam analisis data. Ketika berurusan dengan analisis data penelitian, pemahaman mendalam terhadap alat statistik menjadi krusial. Mulai dari mean sebagai ukuran pusat yang mencerminkan nilai rata-rata, median sebagai nilai tengah, hingga modus yang menyoroti nilai yang paling sering muncul. Selain itu, berbagai tes hipotesis seperti uji Chi-square dan ANOVA membantu dalam mengambil keputusan berdasarkan perbandingan dan generalisasi data. Pada slide ini, marilah secara rinci peran dan penerapan praktis dari alat-alat statistik ini dalam menggali wawasan dari setiap set data penelitian. Analisis data statistik untuk mengidentifikasi pola. Saat melibatkan statistika dalam penelitian, analisis data menjadi kunci untuk mengidentifikasi pola yang mungkin tidak terlihat secara kasual. Dari grafik distribusi hingga uji regresi, slide ini akan menggali berbagai metode analisis data statistik yang mendalam. Mari kita jelajahi bagaimana alat-alat ini dapat mengungkapkan wawasan penting dan mendukung temuan penelitian dengan cara yang lebih kontekstual dan terperinci. Kesimpulan peran statistika dalam meningkatkan kualitas penelitian. Seiring kita memasuki kesimpulan, penting untuk merefleksikan bagaimana statistika berperan dalam meningkatkan kualitas penelitian, dari pengolahan data hingga pengambilan keputusan. Statistika memainkan peran integral dalam memberikan struktur analitis dan validasi terhadap temuan penelitian. Slide ini akan merangkum secara singkat peran krusial statistika, menggarisbawahi pentingnya penerapan yang tepat untuk memastikan hasil penelitian yang akurat dan bermakna. Bab 2. Penyajian data. Tujuan penyajian data. Penyajian data bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami terhadap informasi yang dimiliki. Beberapa tujuan utama melibatkan: 1. Pemahaman yang lebih baik.
memungkinkan audiens memahami data dengan lebih baik melalui visualisasi yang efektif. 2. Pengambilan keputusan. Membantu dalam pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi yang relevan dan dapat digunakan. 3. Menyoroti tren dan pola. Memfasilitasi identifikasi tren, pola, dan insight penting dari data yang disajikan. Jenis penyajian data. Yang pertama ada tabel. Digunakan untuk menyusun data dalam baris dan kolom, mempermudah perbandingan nilai dan analisis struktural data. Yang kedua, grafik. Visualisasi data menggunakan diagram batang untuk perbandingan, diagram garis untuk tren, dan diagram lingkaran untuk proporsi, meningkatkan pemahaman secara visual. Yang ketiga, diagram. Menyajikan hubungan atau struktur data dengan menggunakan representasi visual yang seperti diagram alir untuk proses atau diagram organisasi untuk struktur hierarki, mempermudah interpretasi kompleksitas data. Keuntungan penyajian data: memudahkan pemahaman. Visualisasi data membantu audiens memahami informasi dengan cepat dan efektif. Mendukung pengambilan keputusan. Penyajian data yang baik memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang informasional. Menyoroti tren dan pola. Grafik dan diagram dapat mengungkapkan tren atau pola yang mungkin sulit ditemukan dalam data mentah. Penyajian data dengan baik dapat memberikan kejelasan dan nilai tambah dalam interpretasi informasi. Tips penyajian data. Yang pertama, pilih penyajian yang tepat. Sesuaikan jenis penyajian dengan tujuan komunikasi dan karakteristik data yang dimiliki. Yang kedua, gunakan warna yang bijak. Pilih warna yang kontras untuk membedakan data. Hindari palet yang membingungkan. Yang ketiga, sederhanakan informasi. Fokus pada poin-poin kunci hingga kelebihan informasi yang dapat membingungkan audiens. Dengan mengikuti tips ini, penyajian data Anda akan lebih efektif dan memudahkan audiens dalam memahami informasi yang disajikan. Berikut adalah contoh penyajian data. Yang pertama ada diagram, yang kedua ada grafik, yang ketiga ada tabel. Kesimpulannya adalah penyajian data adalah kunci untuk memahami informasi dengan lebih baik melalui tabel, grafik, maupun diagram. Data dapat diungkapkan secara visual untuk meningkatkan pemahaman. Keuntungan melibatkan kemudahan interpretasi, dukungan pengambilan keputusan, dan kemampuan menyoroti pola. Gunakan tips sederhana seperti pemilihan penyajian yang tepat dan penggunaan warna bijak untuk meningkatkan efektivitas penyajian. Contoh konkret memperkuat pemahaman konsep penyajian data. Dengan demikian, penyajian data yang efektif memainkan peran penting dalam komunikasi informasi yang relevan dan bermakna. Sekian pemaparan materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.